Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami terdiri dari saya, Pak Mikdam, dan Nicholas Mario akan melakukan praktikum mengenai pengaruh temperatur dan relatif humidity udara terhadap proses drying. Jadi di sini di praktikum ini fenomena yang terjadi adalah adanya proses drying, dan itu juga mengenai terjadinya dehumidifikasi dan dari pengeringan itu. Oke, mari kita lanjut. Mungkin ini ada sedikit tujuan dari praktikum kami, yaitu bisa dilihat di layar ini sendiri. Yang pertama, mengetahui perubahan moisture content handuk, weather drying. Jadi di sini opsi yang digunakan adalah handuk. Yang kedua adalah untuk mengetahui kondisi udara paling efektif untuk melakukan proses drying. Yang ketiga adalah untuk mengetahui relative humidity udara akibat proses drying dengan kondisi udara yang berbeda. Di sini ada skematik kasar dari alat praktikum kami. Pertama itu menggunakan fan saja, itu mengamati kondisi ambient dari udara. Lalu yang kedua adalah diberi pemanasan yaitu menggunakan hair dryer. Lalu yang ketiga itu ada dengan proses pemanasan, tapi dengan lampu pemanas yang disupport oleh fan itu sendiri. Ya, jadi ini untuk gambaran kasarnya nanti akan ditunjukkan di video setelah ini. Ya, jadi ini merupakan step kasarnya lah ya. Jadi pertama kita timbang handuknya itu, lalu dirangkai, lalu kita amati menggunakan hygrometer, lalu kita catat waktunya per 10 menit selama 2 jam. Dengan waktu total 2 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Ahmad Mikdam, NIM 1311809, ingin memperagakan bagaimana gambaran besar dari praktikum kami. Jadi di sini itu dalam praktikum kami itu kurang lebih kami melakukan 3 proses berbeda. Namun yang membedakan antara ketiga tersebut hanyalah pemanasan saja. Jadi kurang lebih proses dan mekanismenya sama. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kerja dari praktikum kami? Jadi yang pertama itu setelah semua alat sudah disiapkan, yang pertama kita harus menyiapkan dari handuk ini dulu ya. Jadi handuk ini adalah variabel yang kita ukur beratnya ini, nanti itu mengetahui moisture content dari si handuk ini. Nah, itu bagaimana caranya? Jadi yang pertama kita siapkan handuk ini dan kita timbang. Ini contohnya misalkan kita timbang ya. Nanti kita catat berat dari handuk tersebut, lalu kita basahi handuk ini. Ini kita basahi, misalkan sudah dibasahkan ya. Jadi misalkan sudah dibasahkan, kita timbang lagi, kita catat lagi nanti beratnya berapa. Nah, kita kan sudah memiliki berat awal dia kering dan berat ketika dia sudah dalam kondisi basah. Nah, di sini kita akan memberi dia perlakuan panas. Beri dia perlakuan panas selama kurang lebih 120 menit. Lalu kita mengukur setelah itu berat setelah 120 menit tersebut. Nah, jadi kalau misalkan dalam proses yang kali ini yaitu menggunakan pemanasan dryer ya. Jadi yang pertama, setelah tadi kita ini sudah timbang dalam kondisi basah, kita masukkan dia ke dalam box akrilik. Jadi dia dimasukkan ke dalam box akrilik yang nantinya dia akan menerima panas dari si hair dryer tersebut. Jadi nanti hair dryer ini akan memberikan panas yang harusnya diasumsikan konstan pada penduduk tersebut, yang dihalangi dengan atau bahasanya diberikan penghalang yaitu kain windbreaker ini. Jadi kain windbreaker ini itu fungsinya untuk menahan agar si angin dari hair dryer ini yang panas itu tidak keluar. Jadi nanti ketika sudah dimasukkan ke dalam itu, sebelum dinyalakan kita catat dulu kondisi awal. Jadi di sini di hygrometer ini kita mencatat kondisi awal dari si step pada saat melakukan percobaan. Lalu setelah kita mencatat, kita nyalakan dan kita mulai ukur. Jadi setelah tadi kita mendapatkan kondisi awal dari saat awal pengukuran, kita mulai nyalakan si hair dryer ini. Jadi nanti dia akan melakukan panas dan dia akan keluar dari sini juga. Itu nanti dia harusnya dia akan memberikan aliran panas terhadap si handuk yang basah handuk basah itu. Nah, jadi untuk mengukur keadaan ruangan di saat ini kan tidak mungkin selalu sama ya, karena terlalu banyak faktor dari luar, makanya kami perlu mencatat kondisi-kondisinya itu setiap 10 menit. Itu kita catat, yaitu dari si hygrometer ini kita mencatat temperatur dan relative humidity setiap 10 menit, yang faktor pengukurnya itu ada nanti ini sensornya dimasukkan ke dalam si kotak akrilik ini. Jadi nanti per 10 menit dicatat sampai sudah 120 menit. Jadi nanti ketika sudah 120 menit si hair dryer dimatikan lagi dia, lalu handuk yang tadi dimasukkan ke dalam itu dikeluarkan lagi. Jadi ini setelah asumsikan tadi ini handuk basah, kemudian dia udah terkena aliran panas. Jadi nanti kita mengukur berapa berat dia setelah dia diberi perlakuan panas selama 120 menit. Seperti itu. Nah, itu jadi misalkan ini kita taruh timbangan lagi, terus nanti akan keluar angkanya kita lagi. Dan nanti dari situ kita akan dapatkan berapa perbedaan berat dari kondisi awal, kondisi basah, dan juga kondisi setelah diberi pemanasan. Mungkin itu sekian untuk percobaan dari kelompok kami ya. Sekian, terima kasih.
Alat-alat yang dibutuhkan dalam praktikum ini yang pertama adalah fan, lalu ada wadah akrilik, lampu pemanas, lalu hygrometer, klip kertas, dan kain. Setelah disusun, alat tadi itu kan seperti ini. Kain itu nanti sebagai lorong udara, lalu ini dari kipas. Pastikan angin tuh benar-benar masuk ke dalam wadah akrilik semua. Nah, di dalam wadah akrilik itu dipasangi sensor, ya sensor dari hygrometer. Nah, nanti itu akan dinyalakan lampu di sini sebagai pemanas. Ya, akan coba dinyalakan. Ini adalah setup praktikum kita. Ya, sudah seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah menyalakan dari kipasnya. Sudah menyala, lalu lampunya. Ya. Nah, setelah sudah siap, nanti lampu akan didekatkan untuk agar udara yang sebelum masuk ke kipas itu menjadi lebih panas. Nah, lalu kita siapkan produk kita, yaitu kain dilipat seperti ini. Nah, pertama itu kain yang sudah dilipat ini akan ditimbang sehingga didapat initial mesh-nya. Lalu setelah itu dibasahi sampai cukup basah, sedikit diperas, dan agar tidak ada air yang masih menetes-netes. Nah, itu tuh nanti ditimbang lagi, dicatat. Nah, lalu yang kita lakukan itu kita masukkan ke dalam wadah akrilik ini. Ya, ini tampak dalamnya. Itu bisa dilihat ada sensor dari hygrometer juga. Ya, nah setelah dimasukkan, nanti akan ditunggu selama 2 jam dengan pencatatan itu tiap 10 menit. Pencatatan 10 menit itu yang dicatat adalah temperatur dan relative humidity. Jadi kita nanti akan merata-rata. Jadi selama percobaan berapa temperatur ruangannya dan relative humidity dari lingkungan. Percobaan ini awalnya kita lakukan itu di suhu ruangan, di ambient air. Ya. Namun karena hasil percobaan dari pemanas sistem dengan pemanas lampu ini dengan pemanas berupa hair dryer tidak jauh berbeda suhunya dan menghasilkan berat pengurangan moisture content yang tidak terlalu banyak perbedaannya. Oleh karena itu kita mencoba dengan mengganti variabel itu, kita mencoba itu di dalam ruang ber-AC. Jadi dari hasil praktikum kami sudah kami lakukan, itu kami mendapatkan 3 kondisi. Yaitu saya akan menjelaskan kondisi pertama terlebih dahulu, yaitu kondisi dengan ambient air yang menggunakan fan. Jadi di sini kita memiliki average temperaturnya sebesar 25,33 derajat Celcius, dan juga average relative humidity kondisi kami lakukan praktikum adalah 42,85. Nah, dari sini kita mendapatkan data itu yaitu ada initial weight dari anduk tersebut. Weight itu adalah berat handuk setelah dibasahkan. Lalu final weight itu adalah setelah proses pengeringannya. Nah, kami juga mencatat temperatur-temperatur dari proses itu, jadi kami catatnya per waktu 10 menit. Nah, jadi dari sini kami bisa mendapatkan moisture content inisialnya itu sebesar 56,6%, lalu setelah selesai prosesnya selama 2 jam itu, moisture content berubah menjadi 50,2%, sehingga terjadi perubahan moisture content sebesar 6,4%. Lalu ke kondisi yang kedua, jadi kondisi kedua ini adalah ketika diberi proses pemanasan yaitu dengan hair dryer. Nah, di sini sama dengan seperti tadi, kita memiliki initial weight, weight, final weight, dan kami juga mencatat temperaturnya, sehingga dari setiap perubahan waktu ini kami mendapatkan average temperaturnya sebesar 38,68 derajat Celcius dengan average relative humidity sebesar 58,62. Nah, di sini sama seperti tadi, kita juga mengetahui nih initial moisture content-nya yaitu sebesar 55,4%, dan juga setelah diberi perlakuan panas yaitu pemanasan dengan hair dryer itu menjadi 45,8%, sehingga terjadi perubahan moisture content yaitu sekitar 9,6%. Lalu dilanjut. Berikut ini merupakan hasil praktikum dari kondisi 3, di mana kondisi 3 itu merupakan ruang ber-AC dengan lampu panas. Ini average temperatur dan average relative humidity-nya 42,85%. Nah, sesuai dari data praktikum selama 120 menit ini, akhirnya didapat nilai MCI itu moisture content initial awal itu 63,13% dan moisture content finalnya itu 55,07%. Nah, dari sini tuh didapat perubahan moisture content-nya itu adalah 8,06%. Nah, dari data praktikum yang tadi sudah didapat, itu kan sudah memang paling tinggi itu kondisi 3, itu mencapai 20,3 gram pengurangan kadar airnya. Nah, tapi tidak serta-merta itu menjadi parameter bahwa proses itu merupakan yang paling efektif, karena jika dibandingkan dari moisture content-nya, yang kondisi 3, itu tuh masih lebih rendah, itu dari
kondisi 2 di mana menggunakan pemanas hair dryer yang mencapai 9% pengurangan moisture content. Nah, itu tuh untuk moisture content tuh bisa lebih diperjelas melalui analisis dengan diagram psikometrik. Oke, ini sudah ada diagram psikometrik untuk kondisi ambient, di mana terjadi perubahan suhu ini akibat penggunaan fan. Jadi pada awal ini yang garis oranye ini itu pada kondisi ambient itu 30,8 derajat, ya kan? Nah, itu tuh dan relative humidity 58%, dia itu memiliki kapasitas panas itu sepanjang ini, sebesar ini. Nah, terjadi pengurangan sedikit tuh gara-gara emang fan itu ada pengaliran udara melalui fan, itu tuh akan menurunkan temperatur secara kecil, tidak terlalu signifikan hingga mencapai 30,2 derajat ini, dan kapasitas panasnya itu segini. Nah, karena tidak ada perubahan yang terlalu besar, jadi ini tuh akan kita jadikan kontrol dengan kedua kondisi lainnya. Lalu di sini ada grafik psikometrik untuk kondisi di mana dilakukan pemanasan oleh hair dryer. Nah, jadi di sini merupakan proses yang paling efektif dalam proses drying ini. Kenapa? Karena di sini terlihat ya jarak antara garis kuning yang itu yaitu kondisi awal di 30,9 Celcius dan antara garis oranye yang itu di kondisi paling akhir dari percobaan ini setelah 2 jam yaitu 40,4 derajat Celcius. Dia terdapat banyak panjang di garis tengahnya itu di yang situ. Nah, itu tuh menandakan bahwa proses drying itu terjadi secara efektif dibandingkan kedua proses yang sebelumnya. Kedua proses di ambient dan di yang di lampu panas di ruangan ber-AC. Nah, di situ karena di sini proses pemanasan itu efektif, makanya perubahan moisture content itu di sini adalah yang paling banyak. Nah, seperti itu. Jadi proses ini adalah proses yang paling baik di percobaan kami. Pada kondisi 3 ini kita melakukan percobaan di ruangan ber-AC. Nah, karena lampu panas itu tidak terlalu berpengaruh banyak terhadap perubahan temperatur, oleh karena itu kita gunakan satu garis saja untuk melambangkan kondisi ketiga. Nah, pada garis biru ini. Nah, ada garis kuning juga, ini melambangkan ambient air. Pada percobaan kedua, kondisi kedua, itu tuh perubahan kondisi yang terjadi hanya secara horizontal kalau digambarkan dengan psikometrik chart. Hal itu perubahan horizontal ke kanan itu melambangkan pemanasan, ya kan? Nah, namun di kondisi ini tidak hanya perubahan horizontal saja, yaitu ke kiri, yaitu pendinginan, tapi udara itu dari ambient air juga mengalami proses dehumidifikasi yang seharusnya itu dari kurva diagram psikometrik chart diagram psikometrik itu ke bawah. Nah, karena ada proses pendinginan dan dehumidifikasi, maka ada perubahan tuh arah ke kiri bawah. Nah, ini dia perubahannya. Nah, oke, selanjutnya, nah meskipun di ambient air itu temperaturnya lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi 3 yaitu di ruangan ber-AC, namun bisa dilihat kapasitas dryingnya itu lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas di ruangan ber-AC. Bisa dilihat garisnya ini lebih panjang dibandingkan yang ambient air. Nah, oleh hal ini disebabkan apa? Hal ini disebabkan karena karena ada proses dehumidifikasi tadi yang mengakibatkan relative humidity atau kadar uap air pada kondisi ambient air itu turun menjadi sekitar 42% dari 58%. Nah, karena penggunaan udara yang lebih kering ini untuk melakukan proses drying, maka kapasitas dryingnya pun tentunya akan lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi ambient. Maka dari itu di sini kita mendapatkan kesimpulan dari praktikum kami yaitu dari ketiga perlakuan tadi kita dapatkan yang paling efektif itu adalah di kondisi 2 yang dimana itu dilakukan pemanasan oleh hair dryer. Di situ perubahan moisture content adalah paling besar dibandingkan dengan kondisi ambient air dan juga kipas dengan lampu panas di kondisi ruangan ber-AC. Di situ juga tercantumkan bahwa relative humidity-nya antara ketiga kondisi tersebut itu berbeda-beda. Itu yang pertama 56%, kedua 60%, dan yang terakhir 40%. Itu berpengaruh terhadap dari kondisi lingkungan yang dilakukan pada saat praktikum itu. Nah, jadi ada saran juga untuk praktikum ini yaitu dilakukan pada waktu bersamaan karena di sini waktunya itu berjalan praktikum ini berjalan dengan seri yaitu waktunya tidak dilakukan secara bersamaan, itu saat bergantian. Jadinya jam-jamnya berbeda-beda sehingga mengakibatkan relative humidity yang kita miliki itu berbeda-beda. Lalu handuknya tuh harusnya jangan dilipat. Jadi harusnya kayak ya udah dalam kondisi biasa saja supaya pengeringannya itu terjadi secara maksimal. Lalu ada juga di ruangan memiliki state konstan agar tidak terganggu dengan kondisi eksternal. Jadi pada saat praktikum itu sebenarnya agak terganggu dengan kondisi eksternal seperti adanya angin dari ruangan sebelah atau dari luar, ada juga pengaruh dari kipasnya seperti itu. Lalu juga ada berat handuk basah kondisi awal disamakan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam analisis. Jadi harusnya kita memiliki stat berat yang sama antara semua handuk sampai praktikum.
Karena tapi di sini pada data kami itu terdapat perbedaan lah antara bebannya karena perbedaan tenaga saat menguras handuknya. Jadi ya seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam.